warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Reni Agustin Putraningsih, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Mandri 1, Kabupaten Tuban. Kali ini saya mau memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Beliaulah para pembimbing saya. Perkenalkan, Ibu Dewi sebagai fasil saya dan Ibu Nurul Fitria sebagai pengajar praktek saya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Dalam video kali ini ada berbagai keragaman anak-anak. Perlu diingat ya, kalau anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Dari sini, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar suasana pembelajaran nyaman, menyenangkan, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid bisa diidentifikasikan dengan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap pengajaran, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus tahu 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu tentang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. 2. Minat murid. Setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 macam. 1. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru bisa membuat satu atau mengkolaborasi ketiga. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara diferensiasi dan modul-modul yang lain? Saya jawab, ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan dari modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.